Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dalam hal ini para mahasiswa-mahasiswi UIN Bandung yang telah menyampaikan pertanyaan ke Majelis Yas'alunaka, ya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama, ya. Langsung saja, pertanyaan yang pertama terkait hukum. Bagaimana hukumnya apabila seorang pedagang beragama Islam akan tapi menjual dagangan yang komposisinya ada barang yang haram? Apakah diperbolehkan walaupun dijualnya kepada orang non-muslim? Bagaimana menyikapinya seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agama itu jelas, ya kan? Islam dan non-Islam, ya. Dinul haq wa dinul batil, kan begitu. Halal dan haram itu, ya. Ada di tengah-tengah itu syubhat, tapi syubhat itu menggoda, ya. Jatuhnya bisa ke haram. Siapa yang tidak menghindari kesyubhat maka jatuh ke haram. Begitu ya, dalam hadisnya. Oleh karenanya sesuai dengan undang-undang tentang JPBPH, jaminan produk halal, undang-undang nomor 33 2014, bahwa seluruh produk, ya, yang diperjualbelikan itu harus bisa melindungi. Ini kan ada undang-undang tentang perlindungan, ya, produk halal. Dan itu perlindungan itu bagian daripada perintah konstitusi. Kewajiban negara itu melindungi kehidupan masyarakat. Bukan hanya melindungi jiwa, ya, keselamatan jiwa, melindungi tentu saja otak, makanya pikiran supaya baik. Makanya ada kewajiban pendidikan, melindungi kesehatan. Makanya ada undang-undang tentang kesehatan, termasuk juga melindungi produk-produk yang akan memudorotkan, ya kan. Maka ada jaminan produk halal. Begitu, ya. Kalau pedagangnya muslim itu lurus lah. Muslim wajib menurut agama, ya, tentu saja berkomitmen dengan produk yang halal. Produk jualannya harus halal. Begitu kan. Kalau ada muslim tapi menjual produk yang non halal, tentu melanggar undang-undang dan melanggar agama. Oh, baik agama atau undang-undang melanggar juga. Yang muslim itu justru harus mengajak untuk sosialisasi dan implementasi undang-undang, ya, jaminan produk halal. Ya, seperti saya waktu di Komisi 8 itu ada kunjungan ke daerah pemilihan untuk sosialisasi jaminan produk halal. Gitu, ya. Itu muslim itu harus justru memberikan pencerahan. Jadi justru kalau seorang muslim dia menjual produk yang tidak halal, ya, kesalahannya itu dosanya dua, maksiat pada Allah dan, iya, maksiat juga kepada negara, begitu, ya. Itu poinnya di situ. Berarti tidak boleh walaupun dijual kepada non-muslim. Bagaimana? Non-muslim itu kan ada hak, ya. Dalam agama juga ada lakum dinukum waliyadin. Dalam tentu saja undang-undang juga ada
dilindungi kebebasan beragama. Nah, kalau pedagang muslim dia menjual produk kepada yang non muslim, yaitu bebas, ya kan. Ya. Bagaimana kalau muslim menjual produk kepada yang non muslim? non-muslim. Kan? Nah ini tentu di situ ada pelanggaran. Ya, muslim itu justru harus tadi mematuhi jaminan produk halal. Ada undang-undangnya juga. Ada undang-undangnya juga. Muslim itu justru harus komitmen ya. untuk Mensosialisasikan. mensosialisasikan dan dia berkomitmen dengan kehalalan, ya. Begitu kalau muslim. Jadi makanya harus jelas seseorang itu muslim atau tidak muslim. Bagaimana kalau ada non muslim bertamu, ya kan, begitu ya ke kita, ya kan, tentu sebagai tamu itu ya disambut lah, ya, ada minuman, begitu kan, makanan. Kalau minuman kan minuman yang netral kan halal. Kalau minuman yang misalnya minuman yang hobinya mereka itu miras, miras, minta, itu bagaimana kan? Iya. Gitu. Gimana dong lah begitu kan? Nah, muslim itu kewajiban berdakwah kepada seluruh manusia termasuk pada non muslim. Ya. Iya, betul. Berdakwah itu kan menyelamatkan, betul, mengajak kepada kebaikan, menyelamatkan, memberikan pencerahan dalam hal makanan dan minuman, dalam hal pergaulan, kan begitu. Makanya bagaimana yang muslim juga menjelaskan kepada perempuan yang non muslim bahwa hijab atau menutup aurat itu adalah untuk kemaslahatan seluruh wanita, ya kan, bukan hanya wanita muslimah, kan begitu. Islam itu kan untuk semua, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Itu jadi posisi orang muslim, ya paling tidak ya kita memberikan penjelasan. Ya, untuk hal yang halal atau yang mubah, minuman atau apa, ya kita berikan. Tapi yang jelas itu tidak halal, ya kita tidak memberikan sesuatu yang memudaratkan, betul. Ya, memudaratkan siapapun, la doror wala diror, tidak diakui. Ad-doror, hal yang memudaratkan orang lain, wala diror, juga yang memudaratkan diri sendiri. Ya. Dia kok minta orang non muslim itu, nah, kita sediakan, itu berarti kan memudaratkan dia, ya toh. Nah itu tidak boleh memudaratkan orang lain karena kebodohannya. Nah, misalnya dia minta hal nggak apa-apa, itu tidak boleh. Jelas hadisnya tidak boleh memudaratkan orang lain, siapapun orang lain itu, apalagi untuk diri sendiri. Begitu. Tentu menolaknya dengan ya ini masalah etika. Yaitu tata krama saja, ya kan. Dakwah juga kan dengan tata krama, bil hikmah. Jadi sampaikanlah ya dengan cara yang hikmah, lemah lembut, ya etika yang bisa diterima. Malah dengan begitu bisa saja ada keterbukaan, ya kan. Non muslim itu, oh iya, gitu kan. Demikian. Jadi kita justru berkomitmen ya dengan ya Islam ya dalam berdakwah, di dalam melayani siapapun, ya kan, dilayanilah sesuai dengan ya akhlak dan etika Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya terkait bagaimana jika kita mendapati seorang tetangga yang selalu mengusik, ya. Terus kita memutus supaya tidak jengkel. Apakah itu termasuk dosa juga karena memutus silaturahim? Ya poinnya di sini kan silaturahim itu ya kepada semua. Irhamu kan manfil ar, bersilaturahim dengan manusia di muka bumi ini, berarti siapapun kan. Yarhamkum manfis sama,
kalian akan Dirahmati. ya, dikasihani oleh para malaikat di langit. Di langit. Ya dari sana pasti dari Allah, ya kan, berarti silaturahim itu mendatangkan ya Rahmat. rahmat. Nah, ini dengan tetangga apalagi ya kan? Dengan tetangga itu kan ada haknya, hak sebagai orang biasa, apakah muslim atau tidak muslim, hak adami ya. Mendapatkan Hak adami. adami itu untuk mendapatkan perlakuan paling tidak memudaratkan. Kalaupun tidak memberi sesuatu, jangan memudaratkan, jangan merugikan. Merugikan, betul. Ya, itu kepada tetangga. Apalagi tetangga tentu lebih Rasulullah SAW menitipkan bahwa tetangga itu tetangga itu dititipkan. Jironak tetanggamu ya kan. Dalam Al-Quran merupakan ya, tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh ya kan, itu punya hak untuk disantuni, diberikan perhatian yang baik. Contohnya dari Rasulullah SAW, tetangga beliau itu yang paling dekat kan orang Yahudi kan, ada Yahudi perempuan, ada Yahudi laki-laki. Dua-duanya itu mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sampai akhirnya pada masuk Islam ya kan. Nah ini kok dengan tetangganya yang tidak baik ke kita. Tidak baik. Iya. Bikin suka usil Ya. biasanya ada. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah di Al-Qur'an itu. Jangan samakan ya kebaikan itu dengan keburukan. Nah, bagaimana kalau tetangga ini melakukan yang ya tidak baik ya kan? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik, bukan hanya dengan yang baik, tapi yang lebih baik. Nah, itu. Tetangga yang itu justru jangan diputus. Ya, kita harus lebih mendekat, makin rapat begitu kan. Kita menyayangi, menghormati, memberikan kebaikan, bahkan hadiah dan lain-lain. Itu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Nah, orang yang tadinya itu ada permusuhan bukan dari kita, tapi disebutkan dari tetangga yang itu. Maka Allah akan membolak-balikan hati manusia itu. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, dengan tentu saja kita memenuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis, justru Allah akan meluluhkan ya hati orang-orang itu termasuk tetangga sehingga menjadi baik, bahkan seperti ya saudara yang sangat dekat begitu. Itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW dan akan terjadi pada siapapun. Jadi tidak diputus, justru ketetanggaan itu justru ya didekati, ya disayangi, diberikan sesuatu yang menarik begitu. Menarik ya, hadiah, mengikat hati ya. Pada hari-hari apakah mungkin punya hari libur atau kita perhatian ya kan. Nah, itu justru tidak diputus, malah kita merangkul ya kan tetangga kita itu. Insya Allah manusia itu siapapun ya punya hati. Kalau diberi hati ya kan, ya dia juga akan siap untuk memberi hati. Itu adalah kodratnya manusia begitu. Wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya ya. Pertanyaan berikutnya terkait memilih pemimpin non muslim. Ya, apabila umat Islam dihadapi dengan pemilihan pemimpin sebuah negara yang dimana kandidatnya ada non muslim, bagaimana sikap kita?
Ya, memilih itu ada memilih apapun, memilih siapapun, apalagi memilih pemimpin. Itu ada ayatnya malah ya. Itu memilih yang soleh. Yang soleh itu pastilah yang muslim. Muslim juga tingkat ya kan, ketakwaannya, kesolehannya. Ya pilihlah pasti yang muslim, dan pilihlah yang kesolehannya ya terbaik, begitu ya kan. Tuh. Bagaimana kalau ini, karena calon-calon itu, paslon-paslon itu kan, nah bagaimana ini justru kalau kita sebagai muslim wajiblah ya memilih yang muslim. Ya bagaimana kalau paslon-paslon itu ada beberapa, pilihlah yang tingkat kekurang solehannya lebih sedikit. Lebih sedikit, ya. Begitu ya kan. Begitu. Jadi kemudorotannya lebih sedikit, kemaslahatannya lebih banyak. Begitu ditimbang, ya kan. Kalau dia ya, muslim itu jelas ya kan. Ini pernah imam Pakistan tuh siapa tuh, tokoh Jamiat Islamiyah Al-Maududi. Al-Maududi ya kan? Ya, pernah menghadapi kasus ini ya kan. Di Pakistan kan tidak semuanya muslim, banyak juga yang non muslim yang banyak ya. Nah, pada waktu itu harus memilih ya kan. Kalau memilih muslim ya agamanya muslim, tapi dilaporkan akhlaknya itu tidak baik dibandingkan dengan yang non muslim. Non muslim juga tidak semuanya jelek ya kan. Dia itu berilmu, dia itu bersosial ya kan, dia itu nasionalis ya, kita begitu ya kan. Nah, ditimbang-timbang yang muslim ini kemudorotannya lebih banyak. Jadi hanya label Islamnya saja, Islam KTP, tapi kalau moralitasnya dan lain-lainnya itu kalah dengan yang non muslim. Begitu. Pernah ada situasi seperti itu ya. Harus kemana menjatuhkan pilihan itu ya, itu tadi soal Islam menimbang, itu berpihak kepada mana yang lebih kemaslahatan. Jadi di antara poin kemaslahatannya itu ya jelas keislaman, tapi Islam itu lebih luas kan dari sekedar pengakuan keislaman. Ya. Seorang muslim yang sarikun, yang koruptor juga banyak ya toh. Betul. Nah iya. Muslim tapi dia korupsi banyak, ya kan, banyak. Nah, ditimbang tentu saja yang ini misalnya kesetiaan kepada nasionalnya bagus, kepada masyarakat bagus. Nah, jadi waktu itu Al-Maududi memfatwakan pilih yang kemaslahatnya lebih banyak, kemudaratnya lebih sedikit. Begitu. Dan takdirnya waktu itu non muslim gitu yang jadi pemimpin, direkomendasikan ya. Begitu. Mungkin dalam situasi di mana orang-orang Islam ya tidak baik moralitas dan lain-lainnya, sehingga Imam Maududi sampai ya memberikan fatwa ya kan, begitu ya. Jadi ini non muslim itu mungkin ya banyak yang bejat begitu, mungkin ya dipilih-pilih ini yang non muslim lebih oke gitu dari sisi ya nasionalismenya, profesionalisme, dari moralitasnya, dari sisi profesionalitasnya begitu, kesosialannya begitu. Nah, mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Alhamdulillah kan, belum ada di Indonesia. Artinya rata-rata
tokoh-tokoh muslim itu standar lah, akhlaknya itu standar, nasionalismenya standar, kalaupun tidak lebih baik begitu. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya terkait bagaimana hukumnya bagi jamaah haji yang dimana saat ia melaksanakan rukun ibadah haji, ia sambil melakukan siaran langsung lewat media sosial. Apakah itu diperbolehkan? Ya, ini kan soal apa? Ibadah itu memenuhi Menampakkan syarat rukun udah jelas, lalu memenuhi akhlak, akhlaknya. akhlak, adab. Adab. Akhlak itu di hati, gimana khusyuk enggak? Adab itu tampilan. Bisa Nah, ini mengganggu orang lain atau itu tidak? untuk dirinya bagaimana itu secara adab ya kan. Adab itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, ya betul. Makanya sebagian ulama itu mengatakan doa-doa kita itu bukan tidak baik doanya, tapi kurang adab. Kurang adabnya. Gitu. Ya seperti Depan Ka'bah. kayak begitu di waktu-waktu istijabah ya kan, menghadap kiblat, kita dalam keadaan suci itu adab ya kan. Adab Harus terpenuhi. terpenuhi, itulah kurang adab, doanya bagus begitu kan, yaitu ghair makbul juga. Ya seperti kita memberikan suatu hadiah makanan kepada tetangga atau siapa, ya dilempar begitu saja. Makanannya bagus ya kan, ya Cara tapi ngasihnya. etikanya, tata keramanya nggak ada. Ya santri aja nggak mau kan, ya ingin dihargai ya. Ya makanannya berharga, tapi orang yang memberikannya tidak menghargai. Ya itulah pentingnya adab, tata krama. Ya, apalagi tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jadi poin ke tata krama. Ya. Iya. Lagi Jumatan ya kan main HP. Padahal ada khutbah ya kan. Padahal kewajibannya itu mendengarkan. Ya kan. Kalau tidak mendengar faqad lagaut ya kan, berarti kamu sia-sia. Ya itu kan ada ya bahkan artinya mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib, melihat apa yang ada di HP. Nah itu tidak pakai adab itu ya kan ya itu. Allah alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menanggapi mengenai amalan-amalan yang berseliweran di media sosial? Contohnya seperti tips sukses Jarur Langit dengan amalan berpatokan pada waktu dan jumlah. Misalkan membaca sholawat sekian ataupun membaca surat sekian. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Ya, pada amalan-amalan itu kan termasuk ubudiyah ya kan. Doa, kapan berdoa, apa ucapan berdoa, bacaannya, lalu berapa ya kan. Nah itu ibadah itu ditentukan syaratnya, ditentukan arkannya, ditentukan kaifiatnya, bahkan ditentukan tadi etikanya. Itu ibadah ya kan. Makin ibadah itu ibadah mahdhah, ubudiyah, itu makin ketat aturannya. Ya seperti kita berdoa kepada Allah kan makin ketat itu. Tapi kalau muamalah, ibadah muamalah agak longgar karena itu kan hubungan sesama tidak manusia, secara langsung. Iya, musamahah. Jadi hubungan dengan sesama manusia itu musamahah, longgar kalau sesama itu kan, apalagi sesama santri ya longgar lah, saling memaafkan kan begitu. Tapi kalau kepada Allah itu ya nanti juga Allah memaafkan ya, siapa tahu ya kan, karena kurang etika justru tidak diterima. Jadi harus ketat ya dalam ubudiyah itu. Terus apa itu berikutnya?
Ya. Soal tadi pakai Jumlah bilangan. ya termasuk jumlah bilangan itu kan adat, itu kan adat yang syar'i, ada yang itu maftuh, adat yang syar'i itu seperti talata wa talatin, ya kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu kan talata wa talatin, ya kan, Rasulullah menyebutkan begitu ya. Karena lagi semangat udah kasih 100 aja, ya kan, itu namanya nggak pakai adab, ya kan. Adabnya itu ya Rasulullah itu lebih tahu ya, adat itu ya 33 ya 33 kan begitu, ya kan. Bahwa ya, kita masih bersemangat, ya itu kan mungkin ada faktor-faktor amalan ya. yang seperti astagfirullahaladzim, silahkan ya, udkurullah dzikran katsira, ya kan, wasabbihu bukratan wa asila. Nah itu muftu itu, kalau zikir sebanyak-banyaknya ya silahkan, iya kan, di luar yang udah ditentukan. Itu, di luar yang ditentukan, iya. La ilaha illallah, ba'da itu kan 100, Ba'da ya kan? sholat, iya. Takmilatul mi'ah kan, jadi lengkapnya 100, 33 akhirnya jadi 100 kan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir, itu 99 jadi 100 kan. Itu namanya adat syar'i, ya, hitungan yang ya yang dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Ya, kalau terbuka silahkan, itu ya semangatnya seperti malam hari itu sering banyak misalnya kita minta kepada Allah, ya di situ tidak dibatasi, ya mumpung ada semangat berapa terus saja kan begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya terkait apabila terdapat seorang pedagang yang dimana ia menjual dagangannya itu bisa dikatakan haram, misal barangan itu barang hasil curian, apakah diperbolehkan? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Halal haram itu ada yang zati, ada yang sababi, ya kan. Halal zati itu udah jelas, ini barangnya itu halal, namanya minuman, makanan halal, ya kan. Atau zati fisiknya ini sudah haram, ya kan, udah tidak bisa ditawar lagi, ya udah itu daging ya, babi misalkan gitu begitu, ya kan. Ada yang sababi, ya, seperti tadi dapat gasab atau curian, iya kan, fisiknya ya halal, uang misalnya kan, ya korupsi uang ini kan halal, ya, halal, walaupun nanti dibelanjakan, ya apa yang dibelanjakan asal secara fisik itu halal, boleh dimakan, boleh, ya kan. Nah itu, tapi di sini sababnya tidak hak, karena ya ghosban, ya gasab atau sarikotan, ya kan, atau fasadan, ini korupsi, yaitu jadi yang sababnya tidak halal, ya akibatnya juga tidak halal begitu. Dan mungkin tidak halal bagi dirinya, bagi keluarganya, bahkan bagi rakyatnya. Dia jadi kepala desa, ya kan, ya untuk menghilangkan jejak misalnya, ya udah ini hasil korupsi udah dibagi-bagi aja, bergaya seperti orang dermawan padahal mah koruptor yang dermawan misalnya, iya, kedermawannya ya dicatat, bahkan minus, iya, itu tidak menjadi plus, iya kan, nipu itu, ya, seakan-akan darinya kepada ya, masyarakat, nipu juga kepada Gusti Allah, kepada malaikat, ya kan, nggak bisa ditipu, ya kan, iya, malaikat raqib itu mencatat yang plus, ya kan, malaikat atid yang minus, ya kan. Nah ini supaya, ya kan, penghasilan ini ya menjadi baik, udah dijadikan
sedekah saja dengan hasil curian. Nggak bisa ditipu ya toh, nggak bisa ditipu gitu. Kalau manusia mungkin laporannya ini ke PPATK, oh bagus begitu kan. Tanggalnya kemudian apa surat-suratnya kan Surat-suratnya, begitu. pelaporannya. Dan itu banyak ya. Ya penting korupsi itu ya baru sebagian kecil saja yang ya bisa diputihkan, ya diputihkan ya, kan. Ya sebagian besar itu yang ya remang-remang, bahkan yang hitam-hitam kan banyak gitu ya. Direkayasa. Nah, itu ya kan.